Ya, khusus dengan merayakan Hari Batik Nasional, IMS ini mengangkat investasi batik. Investasi batik ini merupakan sesuatu yang tidak banyak orang tahu dan belum juga banyak pelaku. Padahal sebetulnya potensinya sangat lukratif karena batik ini merupakan barang mewah atau luxury goods yang sekarang investasinya tuh seperti bisa kayak tas mahal gitu loh, Shanes. Berarti kita bisa ya nanti? Bisa dong, bisa daripada tas mahal. Mendingan batik Indonesia banget kan? Banget. Caranya gimana, persyaratannya gimana, sudah kami hadirkan di sini. Ada Mbak Lisa Sumanto yang merupakan seorang financial planner yang juga mengerti jelas tentang investasi batik, dan juga Mbak Ayu Diafasya yang merupakan orang yang mengkoleksi batik dan juga ketua Ikatan Pecinta Batik Nusantara. Selamat pagi, selamat Hari Batik dulu. Selamat Hari Batik. Seneng banget loh melihat kita berkumpul hari ini pakai batik semua. Tapi penasaran gitu, saya juga waktu kemarin dengar gitu, oh kita akan membahas mengenai investasi batik. Nggak gitu ngerti sih sebenarnya. Investasi batik itu sebenarnya apa sih Mbak Lisa? Ya sekarang kan trennya itu yang non-financial itu bisa dijadikan suatu investasi. Hanya saja kalau di batik ini nggak bisa ya disamain sama produk-produk lain. Ini unik ya, jadi ini suatu alternatif investasi. Karena biasanya orang yang mengoleksi batik, yang membeli, itu niatnya pertamanya tuh bukan gini loh, ini saya punya duit ya, mau investasi di batik, biasanya nggak gitu. Jadi karena memang senang, terus kemudian ada passionnya, dalam perjalanan waktu koleksinya semakin banyak, ternyata value-nya dari batik-batik tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat orang ini beli. Wah, kalau misalnya ngelihat bagaimana kita mengukur bahwa kain-kain batik seperti yang di belakang ini cantik-cantik sekali, value-nya itu kita lihat persyaratannya dari mana aja? Mungkin Mbak Ayu atau Mbak Lisa bisa berbagi. Kalau saya pribadi sebagai orang yang pencinta batik, biasanya saya membeli batik itu membayangkan ketika pembuatnya itu membuat batik itu, apa sih yang ada di dalam benaknya dia. Dan biasanya ketika saya mau membeli batik, saya ingin bertemu langsung dengan pembuatnya supaya saya bisa dapat rohnya. Jadi saya kok lihat batik kayaknya ada rohnya, gitu langsung tertarik untuk beli dan kemudian mempelajari filosofinya yang ada di batik tersebut. Jadi seperti misalnya hari ini saya pakai Megamendung. Ini kan melambangkan apa namanya kemakmuran, rezeki, dan juga ada yang mengatakan ini sebagai hubungan transandental antara kita dengan Tuhan. Nah ini kan ketika saya menggunakan ini, saya kan merasa bahwa hari ini akan banyak rezeki datang. Amin. Jadi itu mungkin salah satunya, selain juga teknik pembuatannya ya Mbak ya. Seperti misalnya, boleh ya? Iya boleh, ambil silakan. di sini. Boleh, ini cantiknya luar biasa loh. Seperti misalnya batik ini. Ini salah satu koleksi yang saya punya ya Mbak Lisa. Mungkin Mbak Lisa juga bisa melihatnya bahwa ini kan batik yang berasal dari pesisir Batang Pekalongan. Kalau kita lihat dari teknik pembuatannya sudah pasti ini nggak main-main, butuh fokus, konsentrasi, dan menggunakan canting dengan canting nol kita sebutnya, karena saking tipisnya ujung cantingnya itu. Ini jadi cantik banget. Iya, dan ini membutuhkan kekuatan untuk membuat batik seperti ini. Betul nggak Mbak Lisa? Iya, Membutuhkan betul kekuatan, fokus, dan kadang-kadang ketika membatik itu juga orang bermeditasi. Iya. Ini harganya berapa ini Mbak Ayu? Kalau boleh dilihat, kalau boleh investasi kayak gini. Iya, oke, harganya saya lupa, tapi yang pasti ya mencapai Mencapai jutaan. Tapi makanya kalau misalnya kita investasi batik gitu seperti ini, berapa lama sih kemudian itu ternyata bisa makin lama makin mahal gitu Mbak Lisa? Kita nggak bisa merumuskan sebenarnya berapa persen kenaikannya setiap tahun, beda sama produk-produk investasi lain ya. Tapi sekarang ini kan batik sudah demikian diangkatnya menjadi suatu istilahnya industri nasional ya. Jadi pelestariannya ini juga membuat nilai batiknya sendiri semakin lama makin terangkat karena kita semakin menghargai ya ini tingkat pekerjaannya gimana sulitnya satu lembar ini itu bisa dikerjakan mungkin sampai berbulan-bulan karena ini kan ditulis satu-satu, terus kemudian ini bayangin ya Mbak ya tadi ya itu berarti ini kan satu. Memang karya seni bukan sekedar kain gitu. Kalau harganya, range harganya itu seperti harganya sebenarnya kalau yang kan batik ini kan ada yang tulis, ada yang cap. Nah biasanya yang batik tulis ini lebih mahal daripada yang cap karena tingkat pengerjaannya yang sulit satu-satu begini ya. Nah biasanya itu sekitar berapa jut ya.
Kalau yang tulis itu udah jut, bahkan dan jutnya dia juga udah unlimited. Ada yang 25 juta, ada yang 60 juta. Ada juga yang 1 juta juga ada sih. 1 juta juga ada. Tergantung si penjualnya dia mau melepas berapa di harga itu. Ratusan juta tuh seperti apa sih Mbak Ayu kalau misalnya boleh digambarkan gitu, batik yang ratusan juta yang seperti apa? Biasanya memang batik-batik yang memang diburu oleh orang dan mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau berkaitannya dengan investasi tadi, betul. Misalnya peninggalan di masa Belanda, kita lihat ada batik company dan sebagainya itu. Kalau dan sekarang misalnya sudah semakin langka diburu, nah itu biasanya harganya langsung melonjak. Terus kita tahu, tadi saya juga sama Shana sempat diskusi juga, kalau misalnya kita pemain baru istilahnya ya, terus ingin beli batik yang memang bagus dan suatu hari investasinya tuh oke gitu. Nah kita bisa tahu dari mana? Kita sama sekali blank tentang batik. Kalau saran dari saya ya, karena tadi batik kan ada tulis dan cap. Biasanya kalau ingin mengoleksi itu tulis sih yang nanti nilainya bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat kita beli. Kenapa? Karena tingkat pengerjaannya tadi ya, sehingga membuat batik-batik ini tidak sama. Walaupun gini misalnya ya temanya sama, misalnya ada ayam ya, terus kemudian ada mega mendung, terus kemudian nanti dicampur ada parang, ada kawung segala. Sama seperti itu. Tapi pada waktu mengerjakan kan kita kan nggak bisa garisnya sama misalnya, itu pasti ada yang lebih tinggi, ada yang, sehingga dari lembar ke lembar kain ini itu tidak ada yang totally sama. Jadi kalau saran aku sih kalau mau memulai memang mengoleksi batik itu bisa dimulai dengan yang batik tulis. Iya. Nah, kalau seperti misalnya kenapa tadi dibilang ini karena memang batik tulis itu tidak ada duanya, kan dibuat oleh manusia dan nggak mungkin ada kembarannya di dunia. Walaupun orang berusaha untuk membuat dengan apa mengambil inspirasinya, tapi belum tentu tarikannya itu bisa sama. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya ini nih ya, seperti batik ini kan cantik banget. Kalau misalnya saya memiliki, terus perawatannya itu seperti apa? Kita juga harus menghitung cost dari perawatannya sendiri kan? Karena nggak bisa dong kita masukin aja ke mesin cuci blek gitu. Seperti kita masukin kemari. Sekarang di zaman sekarang ini memang sudah semakin modern ya. Kalau dulu kan kita menggunakan lerak untuk perawatannya, tapi sekarang sudah ada sebetulnya sabun pencuci yang memang terbukti seperti deterjen yang kita punya, terbukti memang mampu untuk merawat kain kita. Kecuali misalnya batik Prada. Yang menggunakan emas, emboss emas itu, dan menggunakan ini Prada, nah itu membutuhkan semacam perawatan yang khusus. Kalau melipatnya biasa aja gini nggak apa-apa? Kalau saya pribadi di rumah melipatnya biasa. Kadang-kadang memang dipajang di display seperti ini, di angin-angin supaya supaya tidak bulukan ataupun jamur. Nah. Tadi saya juga masih penasaran, kira-kira peningkatan harganya itu tuh ada ilustrasinya nggak Mbak Lisa? Misalnya dari awalnya saya beli 5 juta, terus kemudian di tahun berapa, kemudian menjadi berapa gitu, ada tidak? Ya ini sangat tergantung dari batiknya sendiri. Kalau batik tulis yang pengerjaannya rumit, terus kemudian juga langka, ternyata memang tidak dibuat lagi. Dan ada filosofinya dari gambarnya, dari desainnya, dan ditambah lagi ada sejarahnya, misalnya ini pernah dimiliki oleh siapa, nah ini itu kenaikannya bahkan saya boleh bilang tuh unlimited gitu. Tapi jangan khawatir, bukannya berarti kita harus beli yang langsung mahal-mahal seperti itu, yang harus cari yang langka. Enggak kok, sekarang kalau kita lihat nih dari komunitas yang ada ya, kain batik yang dibeli dengan harga 5 juta di tahun 2008 itu ternyata kemarin harganya sampai 15 juta loh. Oh ya? Iya, kenaikannya 15 juta. Mungkin kalau saya pribadi lebih memilih memang batik-batik yang memiliki filosofi. Seperti batik ini yang dibuat oleh adik saya sendiri, Gosi, itu filosofinya adalah sawung galing. Ini batik klasik Jogja, tapi kemudian ditampilkan secara lebih modern melalui teknik pewarnaannya. Nah,
kalau kita lihat di sini kan ada gambar seperti ayam jantan seperti ini, itu sebetulnya juga melambangkan kekuatan. Karena biasanya ayam jantan itu diharapkan untuk selalu menang ketika bertarung. Iya. Ini kayaknya perlu nih para politisi kita ya. Oh banyak kan yang memakai kan? Iya, jadi kalau saya lebih memilih yang klasik, tradisi, tetapi tampilannya juga bisa menjadi modern. Nah itu biasanya mempunyai filosofi dan mungkin bisa mempunyai nilai investasi karena punya makna. Iya. Antara modern dengan yang kuno ini sebetulnya yang lebih oke untuk diinvestasikan, apakah yang kuno atau yang modern? Tetap yang klasik ya. Tetap yang klasik. Karena gini, sekarang batik-batik sekarang ini juga kadang-kadang ini ya Mbak ya tidak selalu sesuai dengan pakemnya ya. Iya, karena betul. Mengikuti tren yang ada supaya bisa dijadikan pakaian sehari-hari kan sekarang seperti itu. Tapi kalau untuk koleksi sih memang sebaiknya satu memang bentuknya bentuk kain. Artinya tidak dibuat pakaian. Terus kemudian modelnya juga model klasik yang mengikuti pakemnya batik itu seperti apa. Nah kita tadi kan juga melihat-lihat gitu, banyak sekali yang juga hari ini memakai batik, apalagi batiknya mungkin hari ini everyday wear lah ya, gitu, batik-batik sehari-hari. Nah sudah ada 4 pengirim foto yang kami sudah pilihkan ini untuk mendapatkan hadiah yang menarik. Kita coba lihat, ada 4 orang, siapa-siapa saja. Nah ini dia batiknya, Loves Batik. Nah, dari Tajib Muholis @p_ajib. Pemenang kita yang pertama, selamat pada Tajib Muholis. Yang kedua adalah namanya adalah Anissa Yulian Putri yang memakai batik hari ini. Pagi, selamat hari batik. Semoga batik Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Amin. Nah yang ketiga ada juga pemenang ketiga adalah Davien. Davien mengatakan batik pun bisa tampil dengan trendy, dengan warna cerah, desain sederhana tapi tetap stylish. Kayak itu kece banget loh, karena dikombinasikan. Ini juga satu lagi dari Roni Bilberry Wira, Hari Batik Nasional. Jadi itu dikombinasikan dengan sesuatu yang modern ya. Ini sesuai juga dengan misi dari Mbak Ayu juga kan Mbak Ayu? Iya betul, betul. Kayak Marisa dan Shanas kan juga menarik tampilannya. Iya, keren. betul sekali. Nah selama ini Mbak Ayu sebagai orang yang mengoleksi batik itu, apakah sudah merasakan lukratifnya gitu investasi dalam batik? Oke, kalau ditanya seperti itu, memang kalau orang lihat koleksi batik saya bilang, yuk boleh nggak sih dibeli gitu. Ini berkaitan dengan itu, tapi karena saya tahu saya mendapatkan dari orang yang langsung membatik dan saya tahu ceritanya, saya belum rela untuk melepaskan koleksi yang saya punya. Justru saya inginnya itu mewariskan. Nggak tahu ya kalau tiba-tiba butuh uang. Kalau tiba-tiba yang nonton sudah ada yang mau langsung beli loh yang ini. Oke, kayaknya belum rela untuk melepaskannya karena membelinya itu kan dengan cinta dan saya tahu yang membuatnya itu juga dengan cinta. Jadi belum ada keinginan, bahkan kalau misalnya punya banyak pengen aja justru inginnya membuat sebuah museum kecil supaya orang-orang bisa melihat koleksi-koleksi batik yang dimiliki. Jadi batik tertua Mbak Ayu yang 40 tahun itu sampai sekarang belum ada yang beli ya? Belum ada. Ya. Kalau misalnya Anda punya uangnya mungkin bisa melobi-lobi gitu. Siapa tahu ya, karena akan dilepaskan kalau jumlahnya fantastis. Tapi terima kasih loh Mbak Lisa dan Mbak Ayu yang sudah berbagi bersama kita. Jadinya saya juga dengan Marisa mungkin kita akan mencoba ya dalam waktu dekat. Kayaknya iya. Kita belanja dulu. Iya. Berarti kita akan bolos untuk ke Jawa ya nanti. Jawa Tengah mungkin. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan dulu sejumlah informasi dari dunia hiburan yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.